Yes, di sini kita nambah koleksi masjid lagi. Jadi di sini ini baru kali ini aku sholat di masjid ini ya. Di masjid yang ada di ini belum, kalau misalnya kalian itu keluar mau ke arah Makkah ya dari jalan tol, ini benar-benar di keluarnya ya, teman-teman, di dekat jalan keluar gitu ya. Agak ke kiri sedikit gitu ya, teman-teman, ke arah Makkah misalnya. Kalian bisa menemukan masjid ini, Bro. Dan tadi kalian bisa lihat di dalam aku sempat untuk merekamnya dan lumayan cukup luas. Di dalam juga ada AC-nya, teman-teman. Jadi suasana di dalam itu benar-benar sejuk. Oke, dan pada kesempatan kali ini di sini kita akan melakukan perekaman di Jalan Ngalian ke Ungaran ya, teman-teman. Cuman berbeda dengan video sebelumnya, kita akan ngambil di arah Mijen. Jadi kalau sebelumnya itu dari PSB maju dikit, nanti kita belok ke Jatibarang ya, lewat Jatibarang, tapi di sini kita lewat Canggiran Boja, teman-teman. Jadi nanti akan jebot ke Gunung Pati, setelah itu ke Ungaran. Nah, seperti apa kalau misalnya kalian belum pernah ke situ? Ini mungkin video yang tepat buat kalian kalau misalnya kalian pengen lihat situasi dan kondisinya, Bro. Oke. Nah, tetapi sayang sekali di sini aku cari-cari, ternyata mic-ku ketinggalan, teman-teman. Jadi mic yang biasa aku gunakan untuk ini ya, aku kolaborasikan dengan DJI Action 2 ini, itu ketinggalan sehingga kita pakai mic internal. Sebenarnya agak ini ya, agak sayang juga karena kalau misalnya kita nggak pakai mic ya, eksternal itu suaraku kurang jelas ya, teman-teman. Jadi ini malah lebih kayak 50% suaraku, 50% itu suara di sekitar. Ya sudah, bagaimana lagi ya, karena sudah kejadian kayak gini ya nggak masalah. Jadi yang jelas di sini aku udah tunjukkan pada kalian rute perjalanan kita kali ini itu dari mana ke mana ya. Oke, Bro, explore dimulai. Oke. Oke. Jadi di sini karena mic kita ketinggalan, ya, mic kita ketinggalan sehingga di sini kita tidak bisa rekaman pakai mic, ya, mic. Sehingga ini pakai mic internal dari kamera. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita pakai mic kamera, aku udah pernah coba, itu ya lumayan sih ya. Cuman beda kalau misalnya di sini itu kita pakai mic bawaan ya, teman-teman. Ini bener-bener kalau saya aku pakai mic internal, ini harus agak deket ya, ngomongnya juga agak mendekat ke kamera ini, teman-teman. Oke, jadi kita tadi itu berada di salah satu masjid, itu baru kali itu, teman-teman. Jadi aku nambah koleksi masjid lagi nih, teman-teman ya. Jadi baru kali itu aku sholat di situ. Jadi itu benar-benar masjidnya itu berada di pinggir kalau misalnya jalan keluar tol. Nah, kalau mau ke arah Mangkang ya, teman-teman ya. Jadi ini masih jalur pokoknya jalan arah ke Mangkang itulah ya, teman-teman. Jadi benar-benar di pinggir ya, teman-teman ya, di pinggir. Dan sekarang kita akan lewat ini, udah masuk ke Jalan Ngalian ya, mau ke Ngalian, teman-teman. Jadi kalau kalian itu mau ke UIN Wali Songo, nah ini ya, ini adalah jalan utamanya. Jalan utamanya seperti ini. Dan kalian bisa lihat di peta. Jadi waktu kita mulai dari situ tadi dari masjid, dan di sini saya rasa ancer-ancernya itu lumayan gampang, teman-teman. Jadi kalian di sini saya suguhkan informasi secara langsung ya, seperti ini secara real, teman-teman. Di sekitaran jalan ini kita akan ngambil jalan menuju ke Ungaran ya, dari sini lah. Ada dua sebenarnya, ada dua jalan kalau misalnya kalian itu mau ke Ungaran. Dari Ngalian ini, jadi yang pertama kita pernah update di sini
di channel Ikro Flat Explorer. Tapi di sini kita akan lewat di Cangkiran, teman-teman. Jadi mau ke arah Boja, udah ke arah Boja ini. Di Cangkiran itu masuk Boja ya. Ternyata di sini jalan di sekitaran ini udah Win ya. Ini jalannya agak lumayan ya, bergelombang teman-teman. Agak lumayan bergelombang di sini. Dan oke. Nah, ini akan menjadi video yang lumayan panjang sehingga kalian bisa sambil ngemil. Nah, udah banyak sekali perbedaan teman-teman ternyata dari dulu. Ini aku udah setahunan lebih di sini, tidak lewat sini ya. Udah setahunan lebih dan oke. Sekarang udah lumayan lebar untuk jalannya, saya rasa berbeda sama yang, dan ini sudah dilalui tol juga. Jadi aku pas dulu ke sini ya sebenarnya juga udah kayak gini gitu ya. Jadi sebelumnya, jadi tahun berapa ya, tahun 2020 ya berarti ya. Pokoknya pas masih jalan tol itu tadi, itu kan kita tadi lewat di jembatan ya, jembatan itu belum selesai. Nah, dari situ kan jadi aku sempat kerasa gitu ya pas itu. Nah, sekarang ya tidak seperti ini. Oke, ini puja suaranya. Nah, aku juga pernah sholat di sini nih, Dairul Syukur. Nah, masjid ini. Jadi dulu kan adikku di pondok di daerah sini gitu ya. Jadi pas mampir ke pondok ya itu bisa keliling-keliling daerah-daerah sini gitu ya. Nah, ini pasarnya ya sebenarnya di daerah sini tuh. Nah, jadi kalau mahasiswa di sekitar sini ya, mahasiswa ribuin gitu ya. Saya rasa untuk masalah logistik juga tidak terlalu kesulitan. Cuman memang daerah sini tuh kadang kita sering lihat di berita itu loh teman-teman ya. Jadi sering lihat di berita kan. Agak rawan di sini itu. Kita lihat di sini memang kendaraan itu bervariasi ya. Jadi ada motor, terus ada pick up gitu ya. Kita masih belum menemukan, oh itu ada truk, nah itu dia. Jadi di sini juga ada truk. Jadi jalan ini merupakan jalan yang dilalui banyak sekali jenis motor, kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor banyak banget. Makanya memang perlu hati-hati, apalagi jalannya ini turunan ya, teman-teman. Padahal sebenarnya turunannya saya rasa ini tidak terlalu curam ya, teman-teman. Cuman ya namanya biasanya kejadian kayak remblong kayak gitu ya, yang berbahaya memang di daerah sini tuh. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini lumayan lebar loh jalannya loh teman-teman ya. Dari sini pun juga ini sudah ada ancang-ancang seharusnya ya. Ini cukup lebar. Cuman di sini pas sore hari ya. Jadi pas sore hari itu biasanya ramai teman-teman. Aku sempat pas pulang ya, pulang kerja di situ kan, lewat sini tuh macet, lumayan macetnya. Oke, overall di sini kalau kita lihat jalannya dari sana sampai ke sini tadi lumayan lah ya, lumayan oke. Jadi kita tidak melihat kerusakan yang cukup berarti di sekitar jalan ini ya, di ruas jalan yang tak lalui ini ya. Di sini kita masih belum menemukan yang kerusakan jalan yang berarti ya, artinya masih oke lah ya. Cuman tetap hati-hati ya teman-teman, karena ada beberapa yang bergelombang tadi kalau kalian terutama di malam hari ya. Oke, ini ada Silayur Park. Silayur Park adalah tempat rekreasi keluarga di Semarang, Jawa Tengah yang menggabungkan wisata alam, taman rekreasi, dan wisata kuliner. Fasilitas dan wahana. 1. Kolam renang.
2. Playground. 3. Rabbit Zone. 4. Hairope Bridge. 5. Spot foto, seperti lorong cinta dan replikatori. 6. Camping ground. Dan 7. Glamping resort. Aktivitas wisata. Trekking ringan, berfoto-foto, bermain dengan kelinci, bermain di playground, outbound dan camping, dan wisata kuliner. Lokasi. Berada di tengah hutan, di bawah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH, Kendala. Berlokasi di Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Harga tiket Rp15.000 pada hari biasa. Rp20.000 di akhir pekan atau musim liburan. Jam buka. Setiap hari, Senin sampai Minggu, mulai pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Daya tarik. Gapura kayu dengan landmark, Silayur Park, yang menarik untuk spot foto. Fasilitas yang lengkap dan menarik untuk seluruh keluarga. Oh, Silayur. Silayur. Saya kayak nggak asing gitu ya. Silayur. Oh ya, di sini belum lewati BSB, oke? Jadi BSB-nya belum lewat dan kita lihat di sana sudah mulai mendung, teman-teman. Lihat situasi dan kondisi di sekitar. Oke. Lumayan ada banyak sekali di sini ya. Mebel pun juga ada. Nah, itu ada pelang lagi nih. Ke atas ke sana itu BSB. Dan kalau ke ada Godorio juga ya. Oke, kita ratingnya matikan. Oh, ternyata ada yang rating. Itu kalau kalian lihat sudah mulai mendung ya, padahal tadi itu kayaknya panas deh perasaan. Oke, sebenarnya di sini itu aku lewat jalan sini itu udah pernah teman-teman, jadi udah pernah tak videoin tapi di sore hari ya teman. Mungkin nanti kalau ini ramai bisa tak upload kali ya, atau nanti tak upload lipat dulu lah kayaknya. Aku udah pernah teman-teman, cuman waktu itu memang nggak persiapan sama sekali ya, kayak ibaratnya aja kayak survei gitu lah ya, ibarat aja kayak survei. Sore hari juga lah, sore hari itu biasanya untuk kamera, action kamera kayak gini kan agak berkurang teman-teman sensitivitasnya karena kurang cahaya. Sedangkan kalau di siang hari kayak gini sebenarnya terik ya, cuman ini ternyata agak mendung itu loh teman-teman ya, jadi agak enak ya. Jadi kalau cahaya pas siang hari kayak gini tuh sebenarnya ya ini cahaya yang cukup bagus untuk kamera, action kamera kayak gini. Walaupun sebenarnya kalau dari segi kita pengen sinematik itu ya pagi hari gitu ya. Pagi hari itu benar-benar natural. Cuman kelemahannya kalau kurang cahaya nih, kamera action kayak gini. Oke, wow, ada yang pakai motor listrik, sepeda motor listrik, dan kita sudah masuk ke BSB. Nah, jadi kawasan BSB itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau di Semarang ini padahal hitungannya itu Semarang bawah ya, tapi di daerah BSB ini ibarat kata ini yang masih hijau ya, agak hijau-hijaunya gitu kan. Kalian lihat di samping kiri, samping kanan itu banyak sekali pepohonan teman-teman. Padahal di sini BSB itu kayak keren ya enggak sih ya, ini kan tidak pulau, cuman tempat tersendiri. Ternyata di sini ternyata jalannya agak kayak ya, ada yang bergelombang, ada hotel, tapi tidak terlalu intens. Dan di jalan ini ternyata juga dilalui truk. Kalian bisa lihat di situ buktinya secara langsung ya. Jadi truk juga lewat jalan sini teman-teman. Ini jalan yang cukup umum ya,
Dan kalian lihat itu pelangnya. Jadi kita akan lewat Jatisari Mijen, oke. Kita akan lewat Jatisari Mijen. Jadi di sini kalian bisa melihat sekitar dari Ngalian sampai Jatisari Mijen itu teman-teman. Nah, tadi nanti kita akan memberitahukan kepada kalian tempat belokannya kalau misalnya kalian itu mau ke Ungaran ya, pertama ya, yang pernah kita posting sebelumnya. Oke. Wah, udah mendung teman-teman. Bisa kelihatan mendung. Oke. Nanti ada hal yang penting yang perlu aku beritahukan bagi teman-teman ya. Nah, ini dia. Kayaknya ini deh. Oh, bukan ini. Itu dia ada pelangnya teman-teman ya. Jadi pelang itu kalau misalnya kalian itu mau ke arah Ungaran. Nah, ini yang pernah kita upload sebelumnya teman-teman. Di situ kalian bisa lihat itu kita lewat Jati Barang. Oke, Jati Barang. Kita lewat Jati Barang. Ini kalau yang sebelah kiri. Ini pernah kita upload sebelumnya, kalian bisa lihat di video kita yang ada di channel ini ya teman-teman. Oke, nah kita sudah ke arah Jatisari. Di sini sekarang memang kalau misalnya kita lihat di berita-berita di blog masalah ini ya, kalau di semuanya menjelang malam ya, hati-hati teman-teman kalau kalian di Semarang. Walaupun beberapa tim-tim ya pengaman juga sudah diterjunkan, tetapi kalau hati-hati juga kalau di malam hari gitu ya, terutama kalau udah jam 9 ke atas itu ya. Walaupun tidak malam pun juga kita perlu hati-hati, aku pun juga perlu hati-hati nih teman-teman ketika kita pakai perekaman kayak gini, kamera. Oke. Dan ini ada SCU apa ya? Ini ternyata Swegia Pranata ada di sini teman-teman ya. Wow, Swegia Pranata Katolik Universitas ternyata juga buka di sini loh. Ini aku baru tahu ini loh teman-teman ya. Ternyata di BSB men. Wah, kan kita tahunya kan ada di Unika itu loh ya teman-teman ya. Unika kan di situ ya, di lupa itulah ya, PLN Teuku Umar itulah ya teman-teman. Jatingaleh. Nah terus ya kita ke Canggiran. Kalau ke sebelah kiri itu mau ke Cepoko teman-teman. Aku belum pernah ke situ. Ini agrikultur ya, agrikultur ini berarti ke tanaman-tanaman. Agro Cepoko adalah kebun buah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Semarang dan dikembangkan menjadi agrowisata. Terletak di Jalan Raya Cepoko I, Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Keunikan Agro Cepoko. 1. Wisatawan bisa memetik buah langsung dari pohonnya. 2. Wisatawan bisa membeli buah segar, bibit tanaman buah, dan tanaman hias. 3. Wisatawan bisa berkeliling di lahan seluas 2,7 hektar. Dan 4. Terdapat area bermain untuk berkumpul bersama keluarga. Buah yang ditanam di Agro Cepoko: jambu merah, kelengkeng, sirsak, mangga, jambu kristal, durian, alpukat, srikaya. Fasilitas Agro Cepoko: lokasi parkir yang memadai, musala, kamar mandi. Akses Agro Cepoko dapat dijangkau dengan moda transportasi umum maupun pribadi. Jarak tempuh Agro Cepoko dari pusat kota Semarang sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 26 menit. Nah, jadi kita lewat jalan ini nih. Kita arah ke Jatisari. Ngalian. Oke, dan di sini kalau misalnya kita lihat ini juga banyak sekali kendaraan yang bervariasi. Ya kemungkinan memang yang lewat di sana, yang Ngalian tadi itu ya dari sini ya, teman. Jadi kendaraan besar kayak truk
Oke. Ini daerah apa sih ya? Ini kita lihat penyetan, ayam geprek. Mana ya? Biasanya ada tulisan-tulisan. Itu ada Jalan Raya Mijen Semarang. Pasar Mijen ternyata di sini nih teman-teman ya, sebelah kanan. Pasar Mijen. Jadi ini suasana di sekitar Pasar Mijen ya teman-teman ya, kayak gini. Seperti inilah, dan jalannya juga tidak mulus-mulus amat. Oke. Nah. Itu apa ya? Itu ada ikon ayam kampung ya, ayam kampung apa ya ini ya? Ayam Sumeh. Salah satu restoran keluarga yang unik dan menarik di Semarang adalah Ayam Sumeh Mijen. Restoran ini didesain dengan aneka hiburan yang disukai anak kecil, seperti kolam renang dan taman bermain yang menyenangkan. Ayam Sumeh Mijen merupakan restoran sekaligus destinasi wisata keluarga yang menarik. Pengunjung akan dikenakan tarif masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak saat weekdays. Sedangkan saat weekend, tarifnya sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Harga tiket masuk anak-anak lebih mahal dibandingkan orang dewasa, karena banyak dari wisata yang tersedia di restoran ini untuk anak-anak. Harga tersebut terbilang murah, karena wahana yang bisa dicoba di restoran ini adalah kolam renang dan playground. Playground, tempat main anak-anak. Oke, tempat main anak-anak. Tubeless. Oh, ternyata di sini ya, kalau misalnya ada permasalahan. Nah ini ya, di sekitaran sini teman-teman ya, sekitaran sini ada banyak sekali itu tadi ya. Kalau ada permasalahan tentang ban kalian bocor misalnya kayak gitu, entah itu tubeless ataupun ban yang biasa teman-teman, di situ tadi ada. Oke, jadi tinggal kalian tuntun aja kalau misalnya di daerah dekat sini ya. Oke. Ini RSUD Mijen Semarang, berarti sebelum RSUD Mijen Semarang ya. Tadi ada banyak sekali. Lumayan. Jadi buat kalian yang ada permasalahan ban, kalian bisa ke sana. Aman. Ini kalian yang mau ganti helm juga ada nih di sini. Ini kayaknya kurang ke atas ya teman-teman untuk kamera tuh. Jadi di sini kayaknya ini SMP Negeri 23 Semarang. Oke. Oh, ada daycare sekitaran sini. Udah mulai mendung ternyata ya. Oke. Itu ada Gojek itu di depan ya. Berarti di daerah sini itu aman ya, Gojek ada, kendaraan umum ya teman-teman. Kendaraan umum. Bentar, aku belum melihat ada BRT di sini ya. Tapi di sini ada ini, itu kan shelter ya. Ini shelter BRT nih. Berarti BRT. Nah ini dia. Ini shelter BRT berarti lewati teman-teman. Ini ada SMK Ma'arif NU1. Oh, Ma'arif NU1 di sini ya. Ini ada Lumintu. Oke. Itu ada apotek 24 jam. Alright. Wah, suasananya sahdu. Kalian bisa lihat di situ. Udah mulai mendung, teman-teman. Wah. Nah, ini ada shelter lagi nih. Berarti banyak ya, lumayan banyak di sini. Cuman aku belum lihat ini. Oh, itu dia. Ada tuh. Nah, BRT langsung ya, teman-teman ya. Jadi aman ya di daerah sini. BRT tuh. Trans Semarang. Oke, Trans Semarang. Wow. Udah mulai banyak itu ya spanduk-spanduk Wali Kota Semarang yang baru ya. Wali Kota Semarang yang baru sudah mulai dilantik sekarang. Oh, ada Mas Budi di sini ya, ayam bakar ya, di mana-mana ya. Ngeri. Di Untaran ada, di mana-mana nih.
JT Express. Oke, jadi kalau mau ngirim ada JT Express di situ. Ntar aku tak ke Alfamart dulu lah teman-teman ya. Ini tak ngombe dulu lah untuk kita beli minuman dulu. Oke, sudah. Kita mulai lagi. Oke. Let's go again. Oke, lanjut teman-teman. Ini masih kawasan Jatisari kayaknya ya. Sepertinya sih ya, teman-teman. Oke. Tadi kita mampir sebentar ke Alfamart gitu ya. Ini lampu merah ya. Oke. Dan itu teman-teman jalannya. Nanti jalannya itu agak dirocok pokoknya ya. Ini nih jalannya itu kan, nah ini dia Jatisari, berarti di sini ya, ini Jatisari. Setelah Jatisari persis, setelah Jatisari nanti akan ada turunan. Nah di turunan itu nanti akan ada belokan ke arah kiri. Nah belokan itu tuh jalan Cangkiran Duja teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke Ungaran ya teman-teman, lewat situ. Ini udah mendung, moga-moga ora udan ya teman-teman ya. Soalnya kalau udan, wah, kalau hujan ya ini berakhir. Oke, kita akan posisikan ini. Nice. Wah, suasananya kalau udan kayak gini ya, kalau hujan gitu ya, mendung kayak gini terus, hawanya medeni. Saya sebenarnya aku tuh males pakai mantau ya teman-teman, jas hujan. Moga aja ini ya teman-teman ya, jadi tidak hujan gitu ya, belum turun. Nah ini udah mulai jalan turunan nih, tapi ini masih belum ya. Kita lihat di sini, ini ada mobil. Ini jalannya lumayan agak lebih sempit ya dari yang tadi teman-teman memang. Cuman kalau kita lihat di sini jalan lajur yang aku lalui ini sama lajur yang sebelah sana lebih lebar sini teman-teman. Oke, di sini kita siap-siap ya, nanti ada pulang. Pokoknya ini ancer-ancere ini pom bensin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita udah lewat pom bensin, nah itu maju sedikit lagi akan ada jalan menuju ke arah Ungaran. Oke. Ini nah ini ada sawah-sawahnya teman-teman. Wah, kalian bisa lihat di sini. Ini lumayan luas ya. Ternyata di sini juga sawah ini banyak nih. Tuh, sawah persawahan. Nah, itu juga ada angkutan ya. Terus ini arah bagaimana dia ya? Oh, mungkin itu charteran teman-teman. Ini ya. Ada truk Mijen, ini masuk Mijen teman-teman ya. Mijen ya, itu Cangkiran. Ini udah Cangkiran Mijen. Cangkiran ini bukannya Boja ya, Cangkiran Boja. Ya itulah ya.
Ini aku tak pacu kecepatan ya teman-teman ya, karena di sini kayaknya nggak mau hujan jadi nanti lah. Itu dia pom bensinnya, itu dia teman-teman. Nah jadi ancer-ancer itu ini pom bensin. Oke, kalau kalian bensinnya mulai habis, kalian bisa isi dulu. Habis itu kita ke sebelah kiri. Nah itu juga ada pelangnya tuh, kalau misalnya kalian mau ke UNES. Itu terminal Gunung Pati juga, itu ya sebelah kiri. Oke, sebelah kiri teman-teman ya, sebelah kiri. Jalannya tuh enak ya, dari sana sampai sini tuh pokoknya lurus gitu ya teman-teman ya. Nah kalau lurus terus nanti ke Boja teman-teman kalian, ke Kendal. Ke Kendal. Nah kita lewat sini ya. Nah ini udah ya, tinggal kita ngikuti jalur ini aja teman-teman. Sudah nih, udah mulai ini ya, bedek-bedek. Wah, udah mulai bedek-bedek teman-teman. Gawat ini, soalnya action kameraku itu tidak tahan air. Wah, bisa gagal ini aku rekaman ini. Makanya tidak tahan air kalau misalnya kita pakai ini teman-teman, kita pakai dua-duanya. Kan ini kan action kamera 2 ya, DJI action kamera 2. Ini dia itu tidak tahan air kalau misalnya dia pakai baterainya ya, baterai extensionnya. Tapi kalau misalnya cuman kameranya doang, itu anti air. Tetapi ya kita tidak bisa ini ya, ngambil suara teman-teman, dan terbatas juga gitu kan. Dan kita tidak bisa langsung konekkan ke itu, ke baterainya teman-teman. Kalau kita konekkan pas basah itu bisa konslet dan mahal banget itu. Oke, kita akan cepet ya teman-teman, biar bisa paling enggak keluar dari jalan inilah ya. Wah, ini ternyata juga macet. Jalannya itu tidak terlalu lebar teman-teman di sini tuh. Kalau kalian lihat di sini, jalannya itu tidak terlalu lebar. Itu cuman muat buat satu mobil sama satu motor ini teman-teman. Kalau misalnya kita jejer kayak gini, nah, kita jejer kayak gini itu kayaknya tuh bingung gitu ya. Itu bingung atau gimana ya? Ini bingung kayaknya. Ada orang belajar ternyata ini. Kita lihat, waduh, tuh kan. Karena ini jalannya sempit kayak gini teman-teman, dan ini dilalui tidak hanya motor ya, tidak hanya motor, tidak hanya mobil doang. Ini ada truk juga teman-teman. Dari sudut pandangku ya, di situ ya, dari sudut pandangku. Abangku, janganlah kau marah-marah. Itu udah benar. Ada loh pasalnya, pasal 79 ayat 1 menerangkan calon pengemudi boleh belajar sampai mengikuti ujian praktik di jalan, namun dengan syarat wajib ditemani instruktur atau penguji. Lebih lanjut pada pasal 79 ayat 2 dikatakan, instrukturlah yang bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran atau kecelakaan saat calon pengemudi sedang belajar atau menjalani ujian. Jadi, jika mobil kursus terlibat kejadian merugikan ketika berlalu lintas, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah instrukturnya. Lembaga pelatihan mengemudi yang beroperasi di jalan raya harus memiliki izin dari pemerintah daerah setempat. Mobil-mobil kursus mengemudi dilengkapi pengaman, seperti pedal gas dan rem tambahan di depan jok penumpang depan atau tempat duduk instruktur. Frasa atau belajar Instruktur sendiri akan menilai dalam pasal apakah sudah benar dan 77 lancar ayat setelah melakukan 3 latihan dasar. UULLAJ Calon bertentangan pengemudi dengan boleh belajar sampai mengikuti ujian praktik di jalan. Setiap pengemudi yang baru belajar perlu memahami beberapa risiko sebelum turun ke jalan umum. Ya Allah, muga-muga aja hujan sih. Dan jalan yang ada di sini itu teman-teman, ini tuh jalannya lumayan agak berkelok-kelok ya. Jadi kalian perlu hati-hati juga teman-teman di sini. Oke. Ini memang seperti jalan-jalan desa kayak gini, cuman memang ini karena dilalui tidak hanya motor, mobil doang. Jadi ada kendaraan yang berat-berat kayak gitu. Jadi kalian perlu berhati-hati teman-teman di sini, apalagi pas belokan-belokan gitu ya teman-teman ya. Tuh, kalau ada kayak gitu, udah ini teman-teman ya, misalnya kayak gitu, kita perlu mendahului kayak gitu. Tuh, yang pelan-pelan kayak gitu ya. Oke.
Nah, di jalan belokan-belokan ini juga kalian perlu hati-hati teman-teman di sini. Nah, ini pastikan kalau misalnya kita mendahului itu pas udah kayak gini nih. Nah, udah kosong. Oke. Ini ada shelter. Oh, ada teman-teman. Jadi aman ya. Berarti lewat sini juga teman-teman. Oh, dari si Semut ya. Dari terminal Ungaran situ sampai ke sini. Langsung ngalian. Berarti memang terhubung teman-teman. Jadi buat kalian yang dari jauh ya, atau yang dari luar kota wis. Pokoknya kalau misalnya mau ke sini bingung, nah kalian bisa ke shelter BRT. Nah nanti kalian dipandu nih tahu kemana gitu kan. Kan sekarang juga udah zamannya modern ya, pakai map smartphone gitu ya. Kan jarang juga ya anak muda sekarang itu jarang juga yang nggak pakai smartphone gitu kan. Jadi sekarang itu kita kayak bawa map kemana-mana gitu ya. Map itu benar-benar membantu kita. Itu ada pelang itu ya, itu Gunung Pati langsung ke sana. Lurus terus. Oke. Ini lumayan ya, udah sampai sini ya. Ini pesantren ya, pondok pesantren teman-teman. Di sini ponpes. Lumayan, ini ada 4 tingkat ya. Ada 4 tingkat tuh. Dan pas di jalan idun-idunan kayak gini tuh, jalan turunan bener-bener syahdu ya di sekitaran sini. Oke. Ya seperti ini teman-teman suasananya. Jadi buat kalian yang belum pernah lewat sini, tuh saya bisa lihat di situ. Ini memang agak hati-hati teman-teman di sini tuh. Oh ya. Sepertinya ada ini teman-teman. Nah, ada acara ini, acara warga. Kalian bisa lihat di sini ada iring-iringan kayak gitu ya, mantenan ya. Oke, BRT lah sini. Bis juga teman-teman ya. Kalian lihat sendiri ya. Ini bukti secara nyata, kalian bisa lihat situasi dan kondisi secara langsung teman-teman. Ini tuh dilewati oleh banyak sekali kendaraan. Jadi kendaraan benar-benar di sini tuh jalan umum. Kan kadang kan ada jalan yang tidak boleh dilalui truk misalnya kayak gitu kan. Nah, tuh jalannya itu kelok-kelok kayak gini teman-teman. Jalan berkelok-kelok, jadi kalian perlu berhati-hati. Apalagi yang tadi ya, itu benar-benar pas jalan tanjakan loh. Tadi yang ada iring-iringan tadi ya, teman-teman, itu berbahaya juga sih sebenarnya. Karena tanjakannya lumayan itu teman-teman yang tadi. Oke. Nice. Aku kadang kalau misalnya lihat jalan ini tuh kayak mirip vibe-nya itu jalan mau ke Boyolali gitu ya teman-teman ya. Jalan-jalan ke daerah-daerah sana lah pokoknya ya. Oke. Dijual tanah di daerah sini itu, apakah kalian minat? Ini biasanya kalau daerah-daerah sini itu tanah-tanahnya digunakan untuk, kalau untuk peternakan ya oke juga sih sebenarnya. Ini karena masih banyak sekali rambat-rambatan itu teman-teman. Dijual. Wah, dijual. Lumayan luas juga ya. Ini dijual juga loh, dijual segera. Daerah sini ya teman-teman. Kayaknya ini udah mulai sampai deh, mau sampai ini teman-teman ya, di Gunung Patinya. Jadi lumayan deket ya teman-teman, ngerti-ngerti wes tekan Ungaran.
ngerti-ngerti sekitar Ungaran. Tapi ya memang jalannya itu sebenarnya ini jalan buat refreshing juga teman-teman, karena kalian bisa lihat suasana di sekitar itu kayak fresh gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian itu biasa di daerah hiruk pikuk perkotaan gitu kan, nah ketika kalian lewat di daerah sini itu kayak ijo-ijo kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau pagi hari gitu kan, pagi hari keren banget itu di daerah sini. Suasananya masih bener-bener jos, mantap lah pokoknya ya. Ya cuman aku ulangi lagi ya, tentu kalian perlu hati-hati, oke? Hati-hati bro kalau lewat sini. Tuh jalannya itu memang kelak-kelok kayak gini, berkelak-kelok kayak jalan di pegunungan ya teman-teman. Oke, JNE Express. Oke, JNE Express ada di sini. Naik lagi. Oke, yuk naik. Hati-hati, banyak penyeberang jalan. Oke, kurangi kecepatan. Oke, nice. Wah, ada sultet itu teman-teman di atas itu. Kalian lihat ya di atas. Wah, ini loh jalannya, kalian bisa lihat di sini. Turunan langsung naik. Wah, seneng kan kau? Wah, ini beda ya kalau misalnya di action kamera aku, kalau taruh di helm itu mungkin jadi lebih histeris gitu ya teman-teman ya. Karena ini tak taruh di lanyard, jadi tak kalungin kayak gini, kayaknya ya nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Saya ini lagi kan turunan, habis itu naik. Turunan habis itu naik. Oke. Yes. Wah, itu ada cilok. Oke, cilok. Oke. Alhamdulillah ya, ini ada SPBE Gunung Pati. Oh, udah masuk Gunung Pati teman-teman. Oke, jadi sudah aman ini. Oke, kurang sedikit lagi. Nanti akan ada ancar-ancarnya teman-teman kalau misalnya kalian mau ke terminal Gunung Pati. Nah, ini masih belum nih. Ini masih jalan cangkiran Gunung Pati. Oke, ini udah jalan Gunung Pati deh. Ini pasar ya, kayaknya pasar deh teman-teman. Ini pasar apa ya? Pasar Gunung Pati ya. Kayaknya pasar Gunung Pati nih. Ini ada spare part, Magicom gitu ya. Toko plastik, snack. Nah ini kayak udah sampai tuh, kalian bisa lihat itu udah ada nih. Lurus terus Ungaran, langsung sebelah kiri kalau kalian mau ke Bandara Ahmad Yani atau ke terminal Gunung Pati teman-teman. Oke, kita lurus ya, kata kita mau ke Ungaran. Kalau kalian ini udah selesai teman-teman, sampai di sini itu udah selesai. Jadi misi kita kali ini sukses. Tidak turun hujan ini tadi, alhamdulillah. Jadi kita sudah selesai, tapi kita akan masih ngerekam ya teman-teman ya sampai Ungaran. Ini udah jalan kalau saya menuju ke Ungaran ya, Gunung Pati Ungaran. Oke, kayaknya udah mendung banget ini kalau saya mau tak stop. Masih sebenarnya karena misi udah selesai. Kita juga pernah posting sepertinya teman-teman. Kita pernah posting kalau aku seingatku ya. Karena kita kan lewat sana yang jalan yang tadi teman-teman, yang tak bilang di pertama itu ya, jalan ke lewat Jati Barang ya. Lewat Jati Barang itu jebotnya itu tadi teman-teman. Dan di situ juga kayaknya aku juga memperlihatkan ada terminal ya, terminal Gunung Pati kayak apa. Kalian bisa cek aja di situ. Di sini mungkin sembari pelan-pelan kayaknya mau tak tata teman-teman video-videoku yang ada di sini, karena aku benar-benar semrawut di channel ini tuh, semrawut teman-teman. Penamaannya dan lain sebagainya tuh masih semrawut. Ini tak akui sendiri ya teman-teman ya.
Jadi aku pengen tuh biar agak lebih rapi itulah ya. Setidaknya perjalanan-perjalanan di daerah-daerah tertentu bisa tercover gitulah. Kalau saya aku pengen lihat video yang lama juga lebih gampang gitu, misalnya di daerah Ampere Tengah misalnya kayak gitu. Itu ketika tak search nanti udah ketemu di situ gitu ya teman-teman. Soalnya ini masih belum tertata juga, metadatanya juga masih belum oke, jadi masih bener-bener ala kadarnya teman-teman, tinggal di upload dan kasih judul seadanya juga gitulah ya. Oke, aduh, ternyata di sini lumayan ya, jadi hati-hati kalau misalnya kalian lewat jalan sini di malam hari. Tadi ada jalan Oke. Karena itu udah Ungaran ya. Kalian lihat di sini udah banyak ya truk-truk itu udah biasa kayak gini di jalan ini. Wah, udah ada yang pakai mantul. Nanti kalau kayak gitu teman-teman, di sana kemungkinan ya hujan gitu ya. Wah, agak males sebenarnya aku itu. Agak males gitu ya. Oke, kita mending tutup dulu kali ya. Jadi kita akan tutup dulu untuk jalan-jalan kita kali ini. Ya nggak jalan-jalan ya, motoran kita kali ini ya teman. Melewati jalan alternatif Cangkiran Ungaran. Semoga bermanfaat buat kalian, dan nantikan video kita selanjutnya di channel yang tercinta ini ya, di Groveland Explorer dan perjalanan lainnya teman-teman. Jadi tidak hanya motoran kayak gini doang, jadi mungkin kalau di tempat-tempat wisata kayak gitu ya kita bisa masukkan ke sini ya, karena Explorer ya, kita coba mengeksplor bukan di malam hari ya teman-teman ya. Jadi ini bukan channel horror, cuman aku nggak tahu kalau nantinya kita masukkan juga. Cuman sekarang aja enggak teman-teman ya, aku masih hati. Oh, udah gelap kayak gitu teman-teman, sudahlah kita cari berhentilah ya. Oke, nice. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Pom bensin Indomaret. Oh, sekarang jadi pom bensin resmi Pertasop, tapi ya Pertamini ya teman-teman ya. Cuman di situ ternyata itu di bawah Pertamina kali ya, soalnya ada atribut Pertamina ya tadi ya teman-teman ya. Pertasop itu ya, berarti legal itu ya teman-teman ya. Itu legal berarti itu ada atribut Pertamina loh. Nah, soalnya dulu aku pernah kayak lihat berita kayaknya ada yang ini Pertamina tidak lah kayak gitu loh teman-teman. Tadi ada atributnya, dan itu di umum ya, mesti kan pegawai Pertamina atau orang Pertamina juga lewat-lewat sini gitu kan, tetap masa nggak lihat kayak gitu kan. Kalau misalnya itu pasti legal, saya rasa itu legal. Pertashop. 1. Pertashop adalah lembaga penyalur BBM yang legal dan terdaftar sebagai kegiatan usaha hilir migas. 2. Pertashop didesain sesuai standar keselamatan SPBU Pertamina dan takaran lebih akurat. Dan 3. Pertashop dapat menjual Pertalite, tetapi harus memenuhi persyaratan khusus dan beralih status menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, kompak. Nah itu kalau kalian mau ke UNES gitu. Nah ini udah jalan kalau mau ke UNES tuh ya, sebelah kiri ya UNES. Oke, nah ini dia UNES. Berarti memang jalan sana ya, kalau dari Ngalian mau ke UNES ya lewatnya situ tadi, lewat sebelah kiri ya bro.
sebelah kiri itu kalau malah ke UNES ya, mau ke Semarang juga sama ya, lewat sebelah kiri ini. Kita pernah buat videonya juga di sini, sudah komplit teman-teman, komplit, dan videonya memang panjang-panjang. Lanjut. Korea, wah, sekarang itu jualan buah kayak gitu kayaknya menjanjikan ya. Memang perlu modal sih, modal banyak. Ini salah satu investasi yang oke juga sih, karena orang-orang sih butuh buah. Ini Karanggeneng ya, Karanggeneng Gunung Pati. Masih iya, Karanggeneng Gunung Pati. Jalan raya Gunung Pati itu masih kemarin ya, Sumberjo. Wah, kalian bisa lihat di sini pemandangannya, bro, keren. Pemandangannya dari sini kalian bisa lihat itu Gunung Ungaran juga, tapi sayang sekali ketutupan mendung. Itu Gunung Kendali Satu kelihatan dari sini nih, tapi sayang sekali Gunung Ungarannya mendung. Ini pas lihat mendung bagus banget. Nah, kalau kalian mau ke Semarang juga bisa lewat sebelah kiri, itu lewat SMA 2. Nanti kalian akan jemputnya itu Kuda Payung. Nah, lewat sini ya, sebelah kiri. Jadi ini tuh banyak sekali jalan tebusan-tebusan sebelah ya. Pom bensin, kehabisan bensin ke pom bensin ini bisa. Ayam. Ini sepanjang jalan tadi ya, interval pom bensin tidak terlalu jauh-jauh ya, aman. Alright. Wah, dijual banyak kali ya, mana dijual, tapi di pinggir jalan ya. Rumah di pinggir jalan itu posisi yang tepat sebenarnya, posisi yang tepat untuk jualan. Di pinggir jalan itu sebenarnya adalah posisi yang tepat untuk ruko. Cuman dipikirkan juga untuk parkirannya, teman-teman. Kalau nggak ada parkirannya ya berabe juga ya. Ruko di pinggir jalan nggak ada parkirannya, susah. Kalau parkirannya luas biasanya bisa menjadi cara daya tarik, teman-teman ya. Parkiran luas gitu kan. Terutama untuk daya tarik menengah ke atas ya, misalnya yang pakai mobil gitu ya. Kalau rumah makan kayak gitu dia punya parkiran luas, mesti akan jadi sasaran pakai mobil sekaligus makan di situ. Jadi biasanya laris. Yang bikin laris itu ya itu teman-teman ya, parkiran. Jadi pakai logika saja ya teman-teman ya, pakai logika bisnis. Saat ini itu susah cari parkiran, apalagi yang digunakan untuk istirahat. Ini salah satu trik bisnis ya, trik bisnis. Waktunya banyak modal, kalian bisa ke rumah makan itu mesti ada parkirannya gitu. Parkirannya luas itu biasanya tempat recommended, terutama untuk yang mobil-mobil ini. Biasanya mobil kayak gini kan nggak sendirian teman-teman ya, biasanya mobil itu bawa rombongan. Nggak hanya mobil, misalnya ada minibus kayak gitu kan ada banyak gitu ya teman-teman. Itu jadi karena logika aja teman-teman, logika. Jadi kalau misalnya sudah punya parkiran yang luas, aman teman-teman, tenang saja gitu ya, nggak usah kemana-mana gitu ya.
pakai yang buruk-buruk gitu ya teman-teman. Oke, merah. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ke kiri yang sana itu ya, bukan yang ini ya, bukan kiri yang itu, tapi kiri yang sana itu judulnya adalah di Aslama teman-teman. Biasa. Nah ini ada yang bakal Pak Eko lagi ya, bayangkan Pak Eko Mas Budi ya. Jadi itu ada Mas Budi lagi yang tadi tak bilang ya, ayam kampung Mas Budi lagi. Wah mendung banget teman-teman ini. Wah mendung kayak gini, wah ini pakai mantol ini ya, males sebenarnya teman-teman, beneran itu mendung banget kayak gitu loh, mendung banget kayak gitu mesti pakai mantol ini. Oh ya di sini untuk jalan ini ya, ini jalan Ungaran Barat ya, ini Badarjo ya, bukan Ungaran Barat. Jadi ini kalau misalnya dari arah tadi cuman bisa buat motor teman-teman. Jadi di sini difokuskan dari arah sana ya, kendaraan. Jadi untuk yang pakai mobil itu belok yang tadi ya, arah Asalama. Jadi bukan ke sini ya, kalau sini motor. Ini motor budas. Ini motor. Oke. Bye bye. Wah hujan pas